Halo Sobat, kembali lagi nih kita ketemu di Potwasin, podcast pengawasan intern. Mau kepo? Potwasin aja. Nah, pada episode sebelumnya, Potwasin mengangkat tema mengenai korupsi. Tema tersebut dipilih dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember 2020. Betul banget Putri. Di episode pertama Potwasin kita mengundang influencer yaitu Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ate dan Wakil Jaksa Agung Bapak Setia Untung Ari Muladi. Dan di episode pertama dipandu oleh Pak Daryanto selaku auditor utama di BPKP Putri. Ya, betul sekali. Nah, kalau di episode kedua ini ada saya Putri dan rekan saya Agam. Ya, yang akan menemani kalian pada Potwasin kali ini. Pada episode Potwasin kali ini kita akan membicarakan profesi ASN atau PNS di kalangan anak muda nih Gam. Gam, mau tanya dulu nih sebelum ke narasumber-narasumber yang cantik dan ganteng ini ya. Oke, silakan Putri. Oke, mau tanya ke kamu, kenapa sih kamu memilih profesi ASN gitu? Kenapa saya memilih profesi ASN sebagai profesi saya? Yang pertama itu dulu karena kepikiran, karena kalau jadi ASN itu lebih mudah mendapat restu dari calon mertua Putri. Oke. Lanjut, ada lagi yang serius coba. Tapi bukan itu bercanda ya guys. Jadi tujuannya karena emang sebagai ASN itu mempunyai jenjang karir jangka panjang yang jelas itu Put. Dan ingin mengabdi juga untuk negara, sebagai bangsa, anak muda gitu. Oke. Ingin mengeluarkan kreativitas lah ya untuk bangsa dan negara. Iya. Oke. Terlalu formal sekali jawabannya ya Put. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena emang itu tujuannya salah satunya gitu. Nah, pada episode kali ini nih Gam, kita menghadirkan keluarga baru nih yang baru saja bergabung di instansi tercinta kita BPKP. Siapa aja Gam? Nah, kita sudah kehadiran 3 orang teman kita. Halo dulu dong. Halo Sobat. Ada 2 perempuan cantik dan 1 laki-laki keren gitu. Mungkin gak usah berpanjang lebar Put, langsung aja mungkin bisa kalian perkenalkan diri masing-masing. Dari nama, mungkin dari formasi apa, dari Mbak yang sebelah kanan ini. Iya, saya Vera, CPNS 2019, formasi sekretaris dari Medan. Halo, nama saya Areza Saputra, saya biasa dipanggil Eja. Dan saya formasi sekretaris dan sekarang saya di Sekper di perwakilan DKI Jakarta dan saya berasal dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, yang terakhir yang imut-imut. Halo, saya Lulu, saya dari formasi sekretaris. Saya berasal dari Jakarta dan untuk sementara saya penempatannya di Biro SDM. Oke, berarti ada Vera dari Medan, ada Eja dari Palembang, kemudian ada Lulu dari Jakarta. Kalian berarti formasi sekretaris ya, CPNS angkatan 2019 ya. Oke. Nah, untuk kalian nih kita ngucapin selamat datang nih, selamat bergabung di keluarga BPKP dan selamat juga sudah menjadi pemenang di antara banyaknya pelamar CPNS ke BPKP. Sekarang kita ngobrol ringan aja ya, santai aja. Gimana Gam? Mau bahas materi tentang apa nih Put? Tentang ASN milenial. Iya. Oke, gimana nih? Pertama-tama kita mau nanya nih, kenapa sih kalian pilih BPKP gitu sebagai instansi pilihan kalian? Kalian tahu dari mana sih BPKP itu gitu? Sedangkan kan sebagai milenial harusnya banyak kan pilihan kerja selain ASN yang lebih menarik dan lebih menjanjikan gitu. Mungkin bisa dimulai dari Eja. Kenapa tuh dia? Kalau dari saya pribadi, Mas Agam, jadi awalnya saya kalau tahu BPKP-nya dia, kalau secara jujur, dulu saya kuliah di Universitas Sriwijaya, yang dimana notabene saya harus lewat di Jalan Demang Lebar Daun kalau di Kota Palembang untuk menuju ke Unsri. Nah di sana saya lihat nih kebetulan kantor BPKP berada di arah Demang Lebar Daun itu. Saya lihat ada BPKP nih, tapi pada saat itu saya masih belum tahu nih apa itu BPKP. Terus pas saya mau apply di CPNS, kebetulan saya formasinya pengen ikut di salah satu instansi lain. Kebetulan saya jurusan saya itu nggak cocok dan di bawahnya ada BPKP. Dan saya coba apply di sana dan sesuai dengan jurusan saya gitu sih, dan tahu BPKP. Akhirnya dari situ mulai nih kepo-kepo tentang BPKP itu apa, ada di mana aja, tugasnya sebagai apa gitu sih Mas Agam. Oke, berarti dari
tahu BPKP dari lihat Jalan, benar. Lihat Jalannya jalan, ya, benar, betul. selewatnya. lagi lewat di jalan, wah ini ada kantor BPKP besar nih, kantornya apa nih gitu. Awalnya kepo gitu. Sebelumnya belum tahu ya itu kantor apa gitu. Dulunya belum tahu. Oke. Awalnya jujur belum tahu dulunya. Oke. Untuk Lulu gimana? Kalau aku awalnya itu kan ada teman baru masuk dari keterima CPNS juga, terus akhirnya aku nanya-nanya lah, terus ternyata kebetulan juga BPKP kan lagi buka besar-besaran formasinya itu sesuai sama pendidikan aku gitu, formasi sekretaris. Nah akhirnya aku memanfaatkan peluang besar itu untuk untuk daftar CPNS itu. Jadi kan kalau ada peluang besar itu kayak memungkinkan untuk ada kemungkinan untuk lulus tes CPNS itu. Jadi aku coba dari peluang itu sih. Dulu aku juga kayak gitu kok. Iya kayak gitu. Melihat peluang yang terbesar. Iya. Berarti tahu BPKP dari teman ya? Iya dari teman yang kerja di sini gitu, keterima di sini. Sebelumnya berarti punya teman yang udah bekerja di sini ya? Sebelumnya belum sih, jadi kayak baru kemarin dia diterima di CPNS-nya itu. Oh, oke. Kalau misalkan Vera gimana, Vera? Kalau aku ya tahu BPKP itu sebelumnya kan aku kerja di pemerintahan juga tuh Mas Agam. Nah jadi waktu aku di kantor yang lama, BPKP itu pernah masuk ke kantor untuk pengawasan kan. Oke. Jadi kayak tahu sedikit lah gitu. Jadi pada waktu 2018 buka CPNS, aku awalnya sih lihat jurusan dulu, ada nggak. Terus BPKP itu buka jurusan sekretaris pada waktu itu. Cuman tuh 2018 nggak keterima gitu kan. 2019 lihat, emang awalnya sih langsung lihat ke BPKP gitu kan, ada lagi nggak ya jurusan aku gitu. Nah emang waktu 2019 penerimaannya banyak, Lebih banyak. 66 Iya. orang ya. Jadi kayak oh yaudah deh cobaan kedua nih gitu. Ya udah aku apply di BPKP, ya puji Tuhan lulus Mas. Alhamdulillah tahun ini lulus ya. Iya. Berarti kamu udah mengikuti tes CPNS 2 kali ya. Iya, Sebelumnya 2 kali. di BPKP juga. Di BPKP Nah, juga. kalau boleh tahu itu formasinya sama dengan tahun lalu atau beda? Tidak, yang 2018 itu analis kepegawaian Oh, kalau nggak analis salah. kepegawaian Iya. ya. Yang ini sekretaris dan alhamdulillahnya lolos ya. Lulus, iya. Nah kalau tadi kan Vera kan udah 2 kali nih nyoba jadi CPNS. Kalau kamu berapa kali Neng? Ini baru pertama kalinya aku nyoba CPNS. Oh gitu Iya, ya terus kayak Allah. alhamdulillah keterima gitu kan. Karena kan gak Bahagia nggak? Bahagia nggak? terharu banget. Kayak bangga sih karena kan awalnya kayak nggak yakin gitu kan. Karena kan saingannya kan banyak, apalagi tapi peluangnya itu besar, jadi kayak kemungkinan ada lolosnya juga sih gitu. Jadi kayak ya udahlah yakin aja gitu. Yang penting yakin berani sama aja diri dulu, sendiri. iya. Oke, kalau kamu Neng? Kok Neng? Si Koneng. ganteng kok Neng, ini Neng. Ini Mas. Oh ya Mas, iya. Kalau aku alhamdulillah juga baru pertama kali ikut CPNS dan alhamdulillah lulus di BPKP gitu. Oh semuanya. Nah kalau Mas Agam sudah berapa kali? 5 kali ya kayaknya. Mas Banyak banget Agam ya, 5 Put. kali ya. Kalau saya 2 kali Putri. Oke. Alhamdulillah yang kedua diterima di BPKP. Oke. Bapak nggak mau nanya saya? Nah, kalau Mbak Putri berapa Saya kali? sekali. Mbak? Oh, sekali Langsung lalu. ke BPKP. Alhamdulillah, Karena saya berarti. tahu BPKP karena dekat dari rumah saya. Udah Iya, simple. iya, step. enak banget ya, Mbak. Oh ya, tadi kan mau nanya juga nih, kenapa sih? Tadi kan saya udah menanyakan Agam kalau dia kenapa milih profesi ASN gitu. Kalau kalian nih, kan anak-anak milenial gitu kan, lebih muda lah ya dari si Agam ini. Beda setahun 2 tahun lah Putri. Saya kan juga angkatan 2018. Kalau kalian sendiri nih, kenapa dari sekian banyak profesi gitu, profesi di luar sana gitu yang bisa istilahnya menghasilkan penghasilan yang lebih besar gitu dibanding ASN gitu. Kenapa kalian memilih profesi ini? Mungkin dari Neng Cantik. Iya, boleh, boleh. Jawabnya jujur ya. Jawabnya Yang jujur. realistis aja gitu. Kalau aku sih kan aku sebelumnya juga pernah kerja, cuman kan itu statusnya itu masih kontrak sebagai sekretaris juga. Terus masih kontrak dan ternyata tuh ada kesempatan untuk mendaftar di CPNS kan. Nah, akhirnya kan CPNS itu kan pendapatan itu kan stabil. Terus kayak karirnya itu untuk jangka panjang gitu. Jadi nggak cuman dirasain untuk sekarang aja gitu, tapi gimana kita bisa ngerasain itu di masa depannya nanti gitu. Setuju banget. Terus ya karena itu sih, terus kan dan banyak juga sih generasi milenial yang kayak udah daftar di CPNS udah banyak sih saat ini gitu, kayak masih banyak yang menarik sih menurut aku gitu, kayak walaupun emang ada keterikatan antar instansi sama kitanya juga, cuman kan kalau milenial itu lebih lebih dinamis, lebih pengennya bebas gitu kan, tapi kan kita bisa bebas di mana aja gitu, walaupun bukannya Walaupun terikat lah ya. Iya, terikat gitu sih.
Berarti lebih ke jangka panjang ya. Iya, untuk karir jangka panjang sih kalau. Oke. Kalau misalkan Eja gimana aja? Kalau saya pribadi sama sih sebenarnya. Jadi kayak menjadi seorang ASN kita karena kita sadar ya kan, maksudnya kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nanti insya Allah bakal ke keluarga, anak, istri masa depan kan. Jadi kalau misal pun kita udah nggak kerja lagi, udah pensiun, itu kita nggak pusing lagi nih kasarnya untuk mikirin gimana ya untuk beli ini untuk makan dan sebagainya, karena udah terjamin kan, karena ada pensiun bulanan untuk anak, istri gitu. Dan kayaknya emang jadi ASN juga salah satu goals juga sih sebenarnya, kayaknya bukan goals sih, intinya pengen bekerja tuh yang pasti gitu. Nanti kerja yang pasti, alhamdulillah udah jalan Allah juga mungkin udah di ASN gitu. Karena kalau PNS kan kita nggak perlu memperbaharui kontrak setiap Betul, tahun gitu Mas kan. Agam, betul. Karena kalau misalkan kita kerja kontrak itu kita setiap tahun agak-agak napasnya Ngeri-ngeri Senin sedep ya, Kamis lah ngeri-ngeri ya. sedep ya, Mas ya. Benar-benar. Ngurusin berkas, tes lagi. Bener. Ada saingan lagi yang lain masuk, belum orang dalam bawaan ya kan. Wow, Tapi nih jujur ya kalian masuk sini ada orang dalam nggak? Enggak. Ya. Sama Hasil pun- murni ya. bener. Teman-teman ingat ya, kita semua hasil murni, tidak ada orang bawaan di sini. Karena rekrutmen CPNS ini sekarang udah benar-benar transparan. Betul. Nggak ngeluarin uang sepeser pun. Dan nggak mengeluarkan Tidak uang mengeluarkan tidak uang sepeser pun. Paling sepeser pun. 0%. ngeluarin dikit mungkin buat Fotokopi biaya gitu-gitu. transportasi Iya, kali itu ya. aja. Iya, iya benar. Kalau Vera gimana nih, Vera? Kalau aku sih sama ya, sama Lulu, sama Eja. Karena kalau kita PNS kan tuh udah pasti tuh jenjang karirnya, nggak perlu perbarui kontrak. Aku 6 tahun di kantor sebelumnya, tiap tahun tuh ujian, ada batasan umur juga kan. Jadi ya coba PNS, kita lihat jenjang karirnya, masa depannya gitu. Itu sih. Iya, setuju. Karena saya pun juga salah satunya itu gitu. Dulu Kak, saya juga memilih seperti itu. sebagai Setiap ASN, kan. tahun Iya. deg-degan gitu, nggak tahu akan diperpanjang apa enggak gitu. Mau dilanjutin di kantor yang ini atau nyari lagi gitu ya kan. Dulu tuh aduh. Kalau boleh tahu kamu sebelumnya kerja di mana, Putri? Oh, kalau dulu saya di pemerintahan juga, Oh, di pemerintahan sama kayak juga. Vera. Iya, jadi dulu tuh saya 2 tahun di pemerintahan sebagai ya? tenaga kontrak. Oke. Pastinya kan. Nah, setiap tahunnya sama keluh kesahnya. Kontrak lagi, tes lagi, terus ketemu orang baru lagi, harus beradaptasi sama lingkungan baru lagi, gitu-gitu sih. Jadi kayak gak enaknya harus kesana kesini lagi ngurusin berkasnya itu loh, dan belum tentu kita akan diperpanjang gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus mau sih. Jadi aku harus keluar dari zona Zona nyamannya. nyaman, oke. Nah, gitu. Gini Put, kan mereka udah menjadi bagian dari keluarga besar BPKP nih. Nah, sebagai milenial, sebagai ASN juga kan di BPKP ada aturan-aturannya gitu ya, Put ya. Gimana kalau kita main kuis dulu nih, Put? Boleh? Kuis apa, Gam? Nah, itu ada hubungannya tentang aturan-aturan Perilaku challenge lah ya iya, di BPKP. aturan perilaku di BPKP. Oke. Gimana nih, Put, permainannya? Ada di belakangmu. Oke. Gini. Jadi Oke. kita nih udah menyiapkan beberapa aturan, dari peraturan perilaku BPKP. Nah, nanti nih kalian bisa milih salah satu, ngambil gitu salah satu terus dibacain. Kalian bersedia atau tidak, dan kalian bisa nggak melakukan itu untuk seterusnya gitu. Nanti kalian ambil, kalian baca, kalian bersedia gak kira-kira dengan aturan yang kalian ambil ini gitu. Langsung aja dikasih Oke. ke mereka. Oke. Langsung mulai aja ya, Bud. Iya. Mungkin dari siapa sama Di kali? sini. Dari Lulu mungkin boleh. Ambil ya. Dibacain ya. Langsung apa gimana? Langsung aja. Oh nggak iya. apa-apa. Langsung aja. Aduh. Nggak usah gemeteran gitu. Santai aja. Ini nggak berpengaruh sama karir kalian kok. Nggak dinilai, Mbak ya. Nggak dinilai. Kita dulu. Oh, 14. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas. Bersedia nggak kayak gitu? Bersedia sih pastinya. Karena Kayaknya itu sangat bersedia ya. walaupun bukan ASN pun harus ini Harus, Bud, iya. menghindari tempat-tempat itu lah Iya. ya. Oke. Oke. Kemudian Eja.
Bersedia atau berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diemban. Bersedia sih, maksudnya kayak saya akan ngerjain tugas saya dulu gitu Mbak. Kalau udah selesai dan saya akan mengerjakan tugas yang selanjutnya. Tapi kembali lagi sih Mbak, untuk mana yang lebih dibutuhin gitu, prioritas dibutuhin. Siap sih dengan peraturan ini. Oke. Vera kemudian. Berapa kali putaran? Mas Kita Agam? juga Put. Oh, Ya, kita kalau juga. boleh. Oke. Karena ini masih banyak kan. Iya. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya. Wow, ini kayak yang baru. Menarik sekali. Ini juga Pas banget, Mbak, ya. Pas Ada yang lagi banget hangat-hangatnya kayaknya. nih. Ini bahaya ini. Wah, dengar-dengar kamu mau nikah ya tahun ini ya? Iya Mbak. Kok Nah, tahu itu aja ada sih? peraturannya ya. Kok tahu kalau Vera mau nikah? Oh iya. Gimana Ver dengan aturan itu? Bersedia Mas. Ya harus bersedia sih. Ini mah keharusan. Oke, walaupun bukan ASN pun kita ASN, harus iya. gitu kan ya. Yakin? Harus setia Put. Oke. Iya. Kok gitu sih Put? Oke Mas Agam. Oke, Sekarang? gimana? Lanjut saya nih Put. Kita ikutan juga nih. Saya takut yang aneh-aneh nih. Gak usah dipilih-pilih juga. Wah. Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai. Ya ampun. Kamu iri hati ya? Kamu iri hati sama Enggak. siapa? Ya Enggak lah. Allah. Saya bersedia ini karena saya selalu berlapang dada tentang apapun itu, Bu. Enggak pernah menyimpan dengki ataupun iri hati. gitu. Yakin? Kalau orang lain sukses bahagia, saya ikut bahagia. Apalagi teman saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ikhlas lah ya berarti ya Betul, kamu betul, ya. Jadi suportif lah ya. Oke. Coba kalau kamu, Bu. Apa ya? Dilarang memperlakukan dan menjelek-jelekan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya. Oh, pas banget ini sih. Enggak kok, saya baik hati kok. Saya selalu mengeluh-eluhkan orang lain. Biasanya orang baik kan mengeluh-eluhkan. nggak ngaku dirinya baik kan. Saya ada heran juga nih. Oke. Yang penting intinya saya bersedia untuk Oke. tidak menjelek-jelekan rekan saya ke orang-orang lain. Udah, itu aja. Terima kasih. Karena kita harus suportif ya, apalagi sama rekan kerja kita kan, harus solid itu timnya. Karena kan saya juga yakin sih setiap orang dikasih kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi nggak ada tuh yang perlu kita irin dari orang lain gitu. Kamu kelebihannya apa, Gam? Saya kelebihannya banyak kekurangannya. Bercanda ya sobat Kelebihan ini. saya banyak kekurangan. Oke, itu tadi dari Oke. beberapa yang sudah kita ambil nih tentang peraturan ini. Mhm. Kalian siap nggak untuk menjalani ini semua? Karena pasti kan kalian sebagai ASN gitu, adalah larangan-larangan, terus peraturan-peraturan yang emang udah ditekin lah istilahnya gitu buat kita gitu sebagai ASN. Siap nggak nanti kamu harus menjalani semuanya itu? Siap, kalau aku sih siap. Siap. Harus siap sih Mbak Harus ya. siap. Karena Siap kita kan nggak? juga dalam berperilaku juga kan ada aturannya gitu, nggak bisa sewenang-wenang semau kita gitu. Apalagi sebagai ASN kan, kita harus memberi contoh juga pada masyarakat bahwa kita ASN yang baik gitu. Oh ya, ngomong-ngomong masyarakat nih, kan kita tahu lah ya image-nya ASN gitu atau PNS di kalangan masyarakat ya seperti itu. Agak gimana gitu ya. Agak gimana gitu lah ya. Kalau di kalangan kalian tuh gimana? Di masyarakat kalian tuh mengimage-kan gitu, mencitrakan ASN tuh seperti apa gitu. Mungkin dari Eja sendiri. Kalau dari saya pribadi kebetulan kayak seperti tema kita ya Mbak ya, tentang milenial kan. Maksudnya kayak kalau sekarang tuh menurut saya seluruh sekarang anak muda tuh udah pada banyak banget Mbak yang ingin ngelamar jadi ASN kan. Dari contohnya aja kita ikut formasi BPKP kan banyak banget yang diterima hanya 10% dari pelamar, bahkan nggak sampai. Mungkin citra ASN emang dari dulu kan udah bagus ya, tapi kayak dulu orang mikir bahwasannya kalau ASN kayak orang tua, oh ini, dan ternyata sekarang mereka udah open minded, maksudnya kayak udah tahu ASN tuh jenjang karirnya bagus, terus juga penghasilannya cukup untuk kita gitu sebagai. Alhamdulillah Mbak. Iya, kalau Gitu banyak orang juga yang nilai
ASN kan jadul Ya, kesannya. sama satu lagi Mas. Orang tuh kalau kebanyakan orang mikir kalau jadi ASN itu pasti ada orang dalam. Padahal nggak sama sekali. Buktinya salah satu pembuktian juga gitu bahwasannya mau jadi seorang ASN tuh nggak harus deh kamu anak ini, kamu Setuju, punya kebun setuju sekian hektar bisa jual. Karena kan dulu kan gitu iya, kan Pak ya. iya. Bukan, orang mikirnya gitu. Padahal sebenarnya enggak, kan dari dulu juga enggak. Tapi orang mikirnya seperti itu. Tapi buktinya kita kan contohnya kita semua di sini bahwasannya bisa gitu. Setuju. Jadi siapapun sebenarnya bisa jadi ASN Bener, asal betul. sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Bener, ya. Mas. Jadi sama sekali nggak ngeluarin uang spesial. Sama pun sekali sebenarnya nggak ya. ngeluarin uang spesial pun. Kalau Vera gimana Vera? Kalau image ASN di lingkungan aku tuh kan sebelumnya juga lingkungan pekerjaan aku lingkungan pemerintahan, image ASN cukup baik sih ya Mas ya. Karena kan pemerintahan instansi apapun sekarang itu makin hari tuh kayak makin memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat ataupun internalnya sendiri. Jadi di lingkungan masyarakat job desk atau pekerjaan ASN itu udah baik sih image-nya gitu. Apalagi kalau misalkan masyarakat merasakan langsung pelayanan Iya, yang prima merasakan dari langsung. ASN tersebut gitu ya. Karena yang kita tahu ASN sekarang yang baru itu benar-benar mayoritas ya milenial gitu. Jadi Iya. kita berharap kehadiran ASN milenial itu membawa perubahan yang lebih Amin. baru, yang lebih bermanfaat bagi Amin. Instansi dan negara lah ya. instansi dan di pemerintahan itu sendiri gitu ya Pak. Oke. Nah, kan kalian nih udah jadi keluarga besar BPKP nih. Kalian tahu nggak sih mengenai kepala BPKP? Sedikit gitu. Oke, Apa yang kalian ketahui mengenai seorang kepala BPKP? Ayo Neng. Panggilan Neng ya Bud. Neng. Oh karena Lulu juga asli Jakarta ya Lu? Iya, Jakarta. Oke. Ya, untuk kepala BPKP kan Bapak Muhammad Yusuf Ate, Iya, selaku betul kepala sekali. BPKP-nya yang saya Oke, berarti Ya. sebatas nama ya. Oke, Sebatas nggak apa-apa, nama, nggak iya. apa-apa karena kamu baru berapa bulan baru- di sini? Baru hampir sebulan. Oh, hampir belum sebulan ya, wajar kalau masih tahu nama. Tapi tahu nama aja udah bagus ya. Iya. Dulu Ya Agam. iyalah, harus tahu lah. Tahu dong Bud, saya tahu sampai deputi waktu saat itu. Oke, luar biasa sekali Karena saya ingatannya benar-benar ya. mempelajari apa sih instansi yang saya masuki ini itu. Oke. Ya kita harus paham lah instansi yang kita apply kan. Kalau misalkan aja gimana aja? Kalau saya pribadi ada pengalaman khusus nih Mbak. Jadi pada saat ikut tes, ya kan saya pada ada wawancara nih. Wawancara saya sudah mulai belajar nih, tapi kayak hamin sekian menit saya lupa, oh saya belum tahu nih nama kepalanya siapa. Jadi saya baca deh namanya, dan benar pas saat wawancara tuh ditanya, kamu tahu nggak siapa namanya, dan dari situ saya tahu namanya Pak Yusuf Ate. Dan kemarin juga pada saat kita orientasi Bapak hadir dan ngasih sambutan juga, menurut saya benar-benar kayak nggak humble gitu nyambutnya dan sebagainya gitu sih, image dari saya baru ketemu sama Bapak. Turun langsung menyambut CPNS. Iya betul, hadir dan ngasih kata sambutan gitu untuk CPNS yang baru. Ya hadir karena tagline BPKP adalah hadir, Hadir, dan bermanfaat. Oh, pada tahu berarti ya. Masuk, Oke, masuk. Oke. Kalau Vera, gimana Vera? Kalau aku juga nggak terlalu mengenal tapi cukup tahu nama. Jadi pada waktu orientasi aku ingat sih kata Pak Yusuf Ate, kalau kalian CPNS mau kaya itu tempatnya bukan PNS. Gue setuju. Jadi pengusaha gitu beliau bilang. Tapi kalau dibilang kehidupan kalian cukup gitu. Jadi kayak oh bapaknya gitu baik gitu ngasih arahan, ngasih Ujangan, motivasi ngasih ujangan wejangan ya, iya. iya. Gitu. Jadi ya emang sih kalau mau kaya ya Bukan jadi bukan usaha. ASN juga gitu. Kalau misalkan karena ASN ya Ya setidaknya gitu, cukup. sebenarnya pegawai sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain, cuma memang kita lebih aman untuk kedepannya. Bedanya cuma itu. Kalau penghasilan mah sama. Oke. Ya kalau mau kaya bener Pak Teh, ya jadi pengusaha Jadi aja. pengusaha ya kan. Harus menerima resiko juga kan dari penghasilan yang besar itu. Gitu. Ya semua pasti ada plus minusnya ya Iya. Put. Nah sebelum kita menutup Potwasin episode 2 kali ini Put, mungkin teman-teman ada gak pesan atau tips buat Tips teman-teman and tricks gitu di buat luar teman- sana yang buat lagi Sopwas nonton gitu. nih, yang lagi berjuang juga untuk jadi ASN. Seperti kalian. Mungkin dari Eja gimana aja? Ada tips? Kalau atau tips dan trik pesan? mungkin pertama harus baca peluang.
Jadi kita harus baca peluang dulu. Yang kita ikut ini kira-kira peluang untuk kita masuknya berapa persen nih, banyak atau enggak peluangnya gitu. Kalau semakin banyak peluangnya kan otomatis insya Allah semakin ada peluang untuk kita masuknya kan. Sama harus ada tujuan sih kalau menurut aku, Mbak. Jadi kita harus punya tujuan nih. Kalau kita sudah punya tujuan, insya Allah akan beriringan gitu dengan tujuan kita tersebut. Sama sering-sering ini baca hal-hal yang mengenai yang kita tuju tuh. Jadi misalnya kita di BPKP nih, BPKP formasi sekretaris misalnya, sering-sering aja baca tentang formasinya itu. Karena yang pasti doa juga. Itu sih. Pertama tadi tahu situasi, berusaha dengan belajar, dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau Jeki pasti ada jalannya. Usaha, doa, Betul. intinya itu ya, Iya. dari Reza. Setuju. Kalau Vera gimana, Vera? Kalau saran dari aku buat teman-teman yang mau coba CPNS, itu yang pertama tuh fokus. Kalau memang kamu mau coba PNS, kamu fokus nih. Karena sebelumnya aku gagal di yang pertama karena aku ngerasa aku masih punya pekerjaan nih sebelumnya. Ya udah, kalau lulus, kalau enggak, masih ada dua hati gitu kan. Tapi ketika kita yakin, kita fokus, oh aku mau coba ini nih gitu. Jadi dengan kita fokus, yakin sama tujuan, usaha kita pasti akan lebih maksimal gitu. Dan tetap doa juga. Ya, betul banget. Kalau dari Vera, fokus, yakin, dan doa. Intinya sama-sama berdoa ya di Berdoa, antara betul. Eja dan Vera. Karena harus fokus sih emang bener Put. Karena kan SKD aja soalnya tuh ada 100, kita harus kelarin dalam waktu 1,5 jam kan. Belum Awal aja lagi udah lumayan kan. psikotes segitu banyak dalam waktu 45 menit. Luar biasa emang Luar tesnya kan. biasa. Kalau Lulu gimana Lu? Hampir sama sih, tapi awalnya harus berani mencoba dulu sih, kayak terus yakin sama kemampuan diri sendiri, terus ya berdoa sama minta restu orang tua sih yang paling penting gitu sih. Jadi Yakin inti sama diri sendiri, berdoa dan minta restu orang tua. Wah, itu restu orang tua itu Yang paling yang iya, Benar. luar biasa itu. Luar biasa. Kalau kamu gimana Put? Ada pesan khusus gak? kalau saya sih ya, kalau selama kita yakin apa yang kita jalani bermanfaat gitu untuk orang lain, terus bisa memberikan kehidupan yang lebih baik mungkin untuk keluarga yang sekarang atau keluarga nanti akan berkeluarga dengan suami, istri atau anak-anak gitu kan. Intinya yakin sih, yakin, berdoa sama usaha gitu sih kalau dari aku gitu. Kalau kamu Gam? Kalau aku yes sama kira-kira Put. Enggak. Sama ya, Kalau aku semuanya. tipsnya pasti inilah, harus kerja keras karena nggak ada hasil yang mengkhianati nggak ada usaha. Iya, hampir lupa saya tuh jawabannya. Terima kasih ya udah mengingatkan saya. Suka ngeblank Put. Oke. Dimaklumi agak. Mungkin ini ya Mbak, nanti setelah ini biar teman-teman semangat nonton YouTube kita bahas tentang tips and trick khusus gitu. Oh iya, Bener boleh. gak sih? Atau enggak Sopas yang pengen tahu gitu secara Iya, khusus pantengin ada terus ya. episode gitu Iya, yang betul. mengenai CPNS, gimana tips and trick gitu kan. Bisa komen di bawah kali ya, di Iya, betul. komen di bawah YouTube-nya gitu. Oh, tapi sebelumnya udah ada loh tips and trick tes CPNS di BPKP. Tapi itu sebelum corona. Iya, tapi Iya. kurang lebih sama lah Put, untuk proses iya. rekrutmennya lah. Betul. Itu ada di channel BPKP, di BPKP ya namanya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jangan lupa untuk Sopas di subscribe channel kita karena ada info-info menarik juga terkait pengawasan intern ya Put. Oke. Dan jangan lupa juga follow medsosnya BPKP nih Put. Apa aja Gam? Yang pertama ada Instagram, @bpkp_id. kemudian ada Twitter dengan ID yang sama, Dengan ID BPKP yang sama. _ID, kemudian ada Facebook, YouTube, Facebook Iya. dengan ID yang sama. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nah, kayaknya udah panjang banget, udah seru banget ya. Untuk Vera, Reza, Eja, Lulu. sama Lulu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menemani kita dan berbincang-bincang dengan Sopwas nih yang di rumah mengenai Ngobrol-ngobrol kehidupan ASN gitu ya, guys. Di mata milenial. Oke. Sekali lagi kita ucapkan selamat bergabung di instansi BPKP. Mohon maaf juga kalau misalkan kita ada salah-salah kata ya. Untuk Sopwas, mohon maaf juga bila kita ada salah kata, perbuatan dan tindakan yang baik disengaja maupun tidak disengaja.
Semoga apa yang kita obrolin ini bisa bermanfaat buat Sopas juga nih, apalagi yang lagi berusaha untuk lolos CPNS. Mungkin langsung aja kita tutup, Put. Oke. Oke, sampai berjumpa Sopas di episode Selanjutnya. Potwasin selanjutnya. Podcast pengawasan intern. Mau kepo? Potwasin aja. Dadah.